Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhibbin Putri, Kyai Haji Idris Jamaluddin beserta Ibu Nyai Haja Muhimah Falasifah. Yang saya hormati guru pengampu pelajaran tafsir Ustadz Ahmad Nidomi. Yang saya sayangi kedua orang tua saya yang berada di rumah yang selalu mendukung saya serta teman-teman saya seperjuangan. Saya di sini akan menjelaskan tentang haramnya judi, khamr dan juga memakan harta anak yatim yang ada pada Quran surat Al-Baqarah ayat 219 sampai dengan 220. Yang pertama, makna global. Makna global yakni haramnya khamr dan judi itu sedikit sekali manfaatnya dan banyak sekali bahayanya. Bahayanya diantaranya yakni rusaknya rumah tangga, lalai terhadap sholat, hilangnya akal, dan hilangnya harta benda. Sama halnya juga memakan harta anak yatim juga banyak sekali unsur bahayanya dan mengandung keharaman. Yang mana memakan harta anak yatim itu mendekati anak yatim itu baik, tetapi memakan harta anak yatim itu tidak baik. Jangan modus memakan harta anak yatim. Kita harus mendekati untuk mengelola harta tersebut. Sebab turunnya ayat ada dua. Yang pertama yakni kisah dari Sayyidina Umar, yang mana beliau itu bingung tentang haramnya khamr, sehingga beliau bertanya. Lalu turunlah Quran surat Al-Baqarah ayat 219. Kemudian beliau belum puas, sehingga beliau bertanya lagi, meminta diterangkan hukum haramnya khamr. Sehingga turunlah Quran surat Al-Maidah ayat 91. Beliau belum puas lagi, sehingga turunlah surat An-Nisa ayat 43, yang mana memiliki arti, bisakah kalian berhenti? Kemudian beliau berkata, kami berhenti. Yang kedua yakni riwayat dari Ibnu Jari At-Tibari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Quran surat Al-An'am ayat 152, yang mana kita dilarang untuk mendekati harta anak yatim. Quran surat An-Nisa ayat 10, yang mana memakan harta anak yatim seperti memakan api ke dalam perut kita. Dan yang ketiga yakni surat Al-Baqarah ayat 220, yang mana kita disuruh untuk mengelola harta anak yatim. Kandungan hukum dari ayat ini yang pertama yakni dasar haramnya khamr. Dasar haramnya khamr itu menurut sebagian ulama didasari oleh Quran surat Al-Baqarah ayat 219. Dan menurut mayoritas ulama, pendapat ini juga didukung oleh Imam Mujahid, Imam Qatadah, dan Imam Muqatil, dan didasari Quran surat Al-A'raf ayat 33. Dan yang ketiga adalah ulama tafsir serta Al-Qurtubi. Dia didasari oleh Quran surat Al-Maidah ayat 90. Lalu, apakah khamr itu memabukkan? Menurut Abu Hanifah, minuman khamr yakni minuman yang terbuat dari anggur saja, sedangkan nabit bukan minuman yang khamr. Menurut kebahasaan, yakni didasari oleh syair dari Abu Aswad Ad-Dubai, sedangkan sunnah yakni didasari oleh riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Sedangkan menurut mayoritas ulama Hijaz, yakni Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Maliki, mengatakan semua minuman itu memabukkan. Minuman yang memabukkan itu berhukum haram, baik yang terbuat dari kurma, gandum yakni nabit, atau perasan anggur. Dan ini didukung oleh 5 riwayat. Yang pertama, riwayat dari jalur Umar, yang mana mengatakan jika khamr itu memabukkan. Jalur dari Abu Hurairah mengatakan 2 pohon itu memabukkan, yakni kurma dan anggur. Yang ketiga, jalur Anas
yakni 5 bahan itu memabukkan, yakni anggur, kurma, syair, jagung, dan juga gandum. Yang keempat yakni jalur Ibnu Umar, yang mana mengatakan jika minuman yang memabukkan adalah minuman yang terbuat dari kurma kering dan kurma basah. Dan jalur Ummu Salamah mengatakan sesuatu yang melemahkan dan memabukkan itu haram. Selanjutnya tarjih. Tarjihnya ialah semua minuman yang memabukkan itu haram. Dan apa sih jenis judi itu? Apakah judi itu haram? Ya, jadi judi adalah sebuah permainan yang mana seseorang merasa dikalahkan, yang satu merasa dimenangkan. Didasari oleh Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Apa aja sih permainan judi itu? Permainan judi itu yakni dadu, kartu, dan juga catur. Tetapi Imam Syafi'i mengatakan jika catur bukan termasuk permainan judi, apabila di dalamnya tidak ada unsur yang dimenangkan, dikalahkan, tidak ada unsur bahaya, dan tidak ada bualan atau lelucon yang melampaui batas. Kuda, domba, dan juga memanah bukan termasuk permainan judi. Lalu hikmah tasyriknya didasari oleh Quran Surat Al-Maidah ayat 91, yang mana khamr dan judi itu banyak sekali bahayanya. Di antaranya rusaknya rumah tangga, lalai terhadap Allah, rusaknya anggota tubuh, lalai sholat, dan hilangnya harta benda. Sekian presentasi dari saya tentang haramnya khamr, judi, dan juga memakan harta anak yatim. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.